Bekasi kena kutukan lagi? Dejavu ini beneran bikin merinding. Kita harus menghormati masa lalu, tapi tidak boleh mempertahankan yang memberatkan masa depan. Jadi bongkar. Bongkar. Salaman. Di data kita di 141 ya. Gak ada, apa itu tim ahli? Ya, jadi di setiap dinas Pak izin itu harus ada tim perencanaan dan tim pengawasan Pak. Dari mana tim perencanaan? Dari Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan berabaya ya, amin. Warga, sore hari ini lihat di Kabupaten Bekasi lagi hujan deras, dordar gelap, begitu kan? Mana listrik juga bentar-bentar mati, bentar-bentar nyala dari pagi. Apakah ini sebuah pertanda bahwa di Kabupaten Bekasi ini tuh sedang berduka? Bisa jadi kali ya. Pertanda alam begitu. Nah, kali ini berjumpa kembali ini sama kita Mbak Mochika, ya Allah, yang biasa kegorowokan terkait daerah-daerah orang lain lah. Sore hari ini mah gua mau ngegorowokan terkait daerah gua sendiri ini di sini. Di mana tempat gua berpijak begitu, ya. Sore hari ini tuh Empo ingin membawakan dua materi yang akan kita reaksi bareng-bareng. Begitu warga, yang akan kita tanggapi bareng-bareng. Salah satunya terkait masalah si Raja bongkar kantornya disegel sama KPK. Si Raja bongkar dibongkar KPK. Begitu, ya. Yang kedua, terkait masalah pembongkaran juga. Di mana itu, Po? Di Bandung. Terasi Hampelas mau dibongkar. Sudah setuju sama Pak Wali Kotanya. Lagi dapat hidayah apa? Kali alhamdulillah itu Pak Wali Kota Bandung gitu kan. Udah mau sekarang mengikutin arahan Pak Deddy Mulyadi. Saran dari Pak Deddy Mulyadi. Pokoknya temanya sore hari ini gua mau terkait bongkar membongkar. Begitu ya. Ayo kita bongkar bareng-bareng di sini di channelnya I Am Mochika, si Empo Mochika yang suka membarawakan di daerah Bekasi. Aduh, warga ini ya. Sebelumnya itu Empo tuh udah mulai jatuh cinta. Udah mulai sarang heo, udah mulai kowe tresno karo seliramu. Udah mulai abdi teh bogoh ke anjeun ke AA begitu kan ya lah tiba datang kabar tadi malam jam 7 sampai membuat jantung Empo syok begitu kan warga syok gegara katanya ya Allah kantor bupati disegel bahkan sudah ada diamankan bukan ditetapkan ya diamankan 10 orang begitu kan ya yang dibawa sama KPK. Aduh, apa ini tuh jangan-jangan gara-gara kemarin ada yang sudah tertangkap tangan juga nih terkait kasus ini, terang-tang-tang. Nah, ya kan? 20 miliar, dihakan. Merugikan negara juga. Bisa jadi nih gara-gara kasus ini. Jadi ujung-ujungnya ngerembet. Katanya jangan gua bayar, katanya keseret gitu kali ya. Nih si ini juga nih Bapak. Katanya coba periksa. Takutnya sakit demam, sakit flu begitu kali ya. Makanya malam-malam itu ngedadak. Operasi senyap didatengin. Langsung diam-diam. Kata si Plengos nanti katanya lewat samping begitu. Alah, nah di sini Empo ingin melihat reaksi para netizen ya, sama kayak gua begitu, syok, lope tadinya lah, tiba-tiba langsung dipatah hatikan. Yuk acus ke videonya. Nah sebelumnya nih ya, gua mau ngasih tahu juga, katanya Kabupaten Bekasi ini tuh apakah sudah dikutuk terkait masalah pemimpinnya? Why not? Tak tahu begitu ya. Ini dia videonya dulu penjelasannya ya. Kita flashback dulu ke pemimpin di Kabupaten Bekasi sebelumnya. Ini dia, cus. Bekasi kena kutukan lagi? Dejavu ini beneran bikin merinding. Masih ingat kasus Bu Neneng? Sekarang giliran Bupati Aditya Suara Kunang yang kena OTT KPK. Total 10 orang diangkut guys. Ade sekarang diperiksa intensif di KPK. Sementara itu ruang kerja Bupati di Kompleks Pemkab Bekasi ikut disegel. Tapi sampai detik ini KPK belum membeberkan detail perkara. Mereka punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status para pihak. Menurutmu, hukuman apa yang paling pantas biar nggak ada yang berani korupsi lagi di Bekasi? Nah itu ya warga, hukuman apa yang pantas katanya untuk yang korupsi di Kabupaten Bekasi? Kok tahu mah bingung ah. Udah mendarah daging ini mana namanya mah
ya terkait masalah korupsi di mana-mana korupsi, di mana-mana korupsi. Gua mah ampun ya. Padahal mah ya Allah, si Raja Bongkar ini tuh kan bupati terkaya nomor 2 di Jawa Barat. Terus di mana lagi begitu kan ya? Lah ilo kan masih kurang lagi banyak tuh ban. Pak, Adek, Pak Adek, gimana ini ya? Aduh, mengecewakan kalau memang benar-benar nanti statusnya naik begitu kan, dari terduga ke tersangka bahkan terdakwa. Kecewa Bapak. Ya Allah, tadinya tuh udah sempat senang begitu kan ya. Siapa tahu inilah salah satu pemimpin yang terbaik di Kabupaten Bekasi, yang tadinya orang-orang berpikirnya A, B, C, ternyata diberikan pembuktian di awal menjabat dengan kinerja-kinerja yang luar biasa begitu kan. Berani membongkar sana, membongkar sini, itu kan? Ya kan? Lah tahu-tahu pemikiran-pemikiran tersebut yang tadinya sempat ditepis, pemikiran-pemikiran negatif, lah masa ya harus datang lagi tuh terkait pemikiran-pemikiran negatif terkait kepada terkait mulu gua tuh gitu ya. Tentang Anda Bapak begitu kan? Ya. Jangan sampai dah ya. Soalnya masih ada waktu nih 1 kali 24 jam nih. Kita nunggu lagi informasi validnya langsung dari KPK. Mudah-mudahan aja gitu kan ya. Masih berharap gitu umpama bahwa si Bapak ini tuh salah satu pemimpin yang baik buat Kabupaten Bekasi. Masih berharap. Kita tunggu 1 kali 24 jam pokoknya mah dari KPK ya. Nah, di sini ada juga reaksi dari salah satu netizen. Gimana reaksinya? Yuk cus. Ya Allah ya Robi, baru kemarin ini bupati gua puja-puja karena berani menggusur Kalimalang yang selama ini dipakai buat unyu-unyu tuh wik. Ya, tadi malam ditangkap KPK. Menurut berita katanya operasi tangkap tangan nih ada 10 pejabat Kabupaten Bekasi, salah satunya Bupati Bekasi Pak Ade Kunang. Ya Allah, pejabat mana lagi yang gua harus percaya ya Allah. Deh, padahal nih bupati paling kaya si Jawa Barat sama bupati-bupati lain. Masih kurang baik kalau perkara duit mah busut. Ya Allah bang, lu nabok HP lu berasa gue yang ditabok bang. Sabar bang, sabar. Sama bang, kita kayak tadinya udah gue bangga-banggain bang. Ya, tapi ya bagaimana geningan kalau udah urusan duit mah kalau udah ada di depan mata tetep aja menggiurkan, tetep dia diletak, tetep dia dicomot. Begitu. Apalagi kayak kita ya. Buset, yang ngekepin duit tibang 2.000, goceng ceban kayak begitu kan. Mau makan bakso semangkok kayak gua mikir-mikir dulu. Yang udah banyak aja masih ngelihat duit tuh teloloh-loloh. Ya, lupa akan daratan, lupa akan dosa, lupa akan semua kinerja-kinerja nama baik yang udah dibangun begitu. Sama duit, beneran duit kadang menjadi teman, menjadi lawan. Ya, menjadi madu, menjadi racun tuh si duit. Omelin dah si duit. Lu duit, ampun ya gua mah. Ada baik ya. Itu terkait reaksi-reaksi para warganet ya. Yang masalah si Raja dibongkar KPK. Aduh, ampun gua mah ya. Nah, kali ini Empo juga mau lanjutlah warga ya, daripada memantau terkait masalah kabar-kabar di Kabupaten Bekasi ini yang masih membuat jelimet, mumet, sampai kaget, syok jantung berdebar-debar begitu kan ya. Sambil kita menunggu informasi valid dari KPK, kasusnya tuh kasus apa? Ya, statusnya seperti apa? Terkait Bupati Kabupaten Bekasi, ayahandanya bahkan ya orang-orang yang 8 orang lainnya, 9, 10 yang lainnya juga begitu kan yang sudah diamankan. Kita lihat sambil nunggu nih nama-namanya siapa-siapa aja begitu kan. Penasaran ya teman-teman yang keseret yang dibawa dan diamankan tersebut. Romannya mah seru gitu ya, apalagi kalau udah nyampe ke kades-kades ke bawahan-bawahan ya. Makanya baik-baik sekarang mah kerja pada bener ya. Jangan tergiur dengan tumpukan duit yang ada di depan mata. Itu tuh godaan syaitonir rojim. Ya, ingat kalian dipilih oleh rakyat, mengemban amanah rakyat. Jangan kalian dipilih rakyat itu bukan mengemban amanah rakyat, tapi ingin memperkaya diri sendiri. Jangan, baik-baik sekarang nih. Ya, yang di bawah-bawahnya juga baik-baik sekarang. Jangan banyak lelaguan, pokoknya kerja yang bener. Ya, kerja yang bener, gitu. Oke warga,
terkait pembahasan si Raja Bongkar yang dibongkar oleh KPK yang membuat shock beberapa orang, bukan beberapa orang, bahkan hampir semua orang yang melihat di media sosial, di media massa, bahkan di media pemberitaan. Empo cukup sekian dulu sampai sini. Kita lanjut aja sekarang ke terkait masalah apa? Iya, betul, terkait masalah pembongkaran. Rencana mau dibongkarnya teras Cihamplas oleh Pak Wali Kota, Pak Farhan Tea. Pak Farhan, gua mah sekarang tresno kalau kayak begini mah. Yang penting jangan nanti lu nyindir-nyindir lagi Pak ya di belakang KDM, jangan ya. Yuk cus. Sekarang jadi teras Cihamplas mau gimana Bapak? Bongkar. Oh, cuk, ini teh ulah dibongkar. Dia tanggola. Dibolak-balik ke kumaha, pas teh kadinya naik motor lu ngambil sore. Iya. Ya, Itu kan memang tiangnya nggak bisa dibongkar. Pak, Agung kita begitu. harus menghargai masa lalu, Pak. Iya. Tapi menghargai masa lalu tidak berarti harus mempertahankan sesuatu yang itu menurut saya berat bagi kepentingan masa depan. Iya betul. Kita harus menghormati masa lalu, tapi tidak boleh mempertahankan yang memberatkan masa depan. Jadi dibongkar. Bongkar. Salaman. Gitu apa Pak Wali? Pak Wali dari kemarin ya, dari udah lama itu pada Demulian itu menyarankan terkait teras Cihamplas itu dibongkar aja. Kagak enak gitu kan katanya, dilihatnya juga begitu kan, terkait masalah outlet apa City Walk kayak begitu kan. Ya kan tertutup sama adanya teras Cihamplas tersebut. Tapi emang iya sih ya, pernah loh, soalnya bukan apa-apa warga ya. Empo pernah tuh ya datang ke Cihamplas, bahkan nyampe 5 hari ketika ada Empo mengikuti kegiatan UMKM dari Dinas Kabupaten Bekasi yang mewakili ya Dinas UMKM Kabupaten Bekasi untuk belajar di daerah Cihamplas sana, di Mall Cihamplas. Lah iya, kalau Empo pulang mau ke hotel itu kan lewat di bawah jalan teras Cihamplas gitu ya. Itu kan kiri kanannya ada pusat toko oleh-oleh, itu emang iya sampai sareksek, sampai sempit gitu ngelihatnya. Udah mah jalan kecil, ditambah di atas ada teras Cihamplasnya pendek begitu kan. Kayaknya pengap. Gua ngelihat ini mah menurut gua gitu ya, kok kayaknya pengap banget berada di bawah situ tuh, di samping-samping jalan tuh gitu. Toko-toko oleh-oleh kagak begitu jelas kelihatan dengan adanya tiang-tiang teras Cihamplasnya begitu kan, semrawut beneran, bukannya indah. Kata bapak ini kan apa terkait nilai estetiknya gimana, goreng patut cina. Dan bagi Empo emang iya beneran ya, mengganggu, benar-benar mengganggu. Kecuali kali kalau musim hujan itu teras Cihamplas ada fungsinya buat neduh. Nah warga, terkait pertemuan Pak Wali Kota Bandung ini bersama Pak Deddy Mulyadi, ada juga nih yang bikin Empo salpok. Terkait masalah apa? Terkait masalah di mana di situ Pak Deddy Mulyadi itu sedang membahas evaluasi anggaran Kota Bandung. Nah, salah satunya itu kan terkait masalah Pak Deddy Mulyadi bertanya komposisi anggarannya itu sekarang seperti apa, katanya begitu kan, kepada notulen begitu ya, kepada bagian apa sih itu tuh yang bagian memeriksa begitu ya, umpama kagak ngerti gitu kan ya. Dan di situ ada sebuah yang membuat pertanyaan Pak Deddy Mulyadi terkait masalah apa sih, terkait masalah tim ahli apa ini, siapa, dari mana begitu, yang cukup membuat agak gelagapan dari pihak staf-staf Pak Wali Kota. Ini dia, yuk cus. Komposisi belanja anggarannya di mana sih komposisi terbesarnya? Iya, komposisi terbesarnya masih di belanja pegawai Pak, itu 45% kurang lebih. Gua 7 triliun langkung Pak Wali teh artos teh loba dibanding gubernur. Kemudian Siapa? Terus dari 7,4 triliun belanja total Kota Bandung, itu belanja untuk pegawainya di 2,6 triliun. Kemudian belanja barang jasanya ini 3,5 triliun. Itu yang paling dominan Pak. Barang dan jasa, komposisi barang dan jasa apa saja? Belanja barang jasa itu salah satunya untuk outsourcing, untuk P3K, paruh waktu ya. Staf ahli Dan tim ahli Pak. tim ahli apa tim ahli? Kalau tim ahli itu Pak, Itu juga cukup besar. Itu setiap dinas itu tim ahlinya untuk tim perencanaan dan pengawasan Pak. Enggak, maksudnya berapa belanja tim ahli? Di data kita di 141 miliar ya.
Gua pada apa itu tim ahli? Ya, jadi di setiap dinas Pak izin itu harus ada tim perencanaan dan tim pengawasan Pak. Dari mana tim perencanaan? Dari luar Pak, maksudnya dari eksternal. Dari? Dan juga yang paling Lembaga tinggi itu independen. dari dinas pendidikan Pak itu buat honornya guru PAUD Pak. Kan gua kan yang tim ahli itu kan nggak boleh, Pak. Di provinsi ada memang Kan rekomendasi dulu dari kan staf BPK. ahli nggak boleh provinsi kan, kan kita pun sama sekali nggak ada nol kan Pak. Betul. Kita mengangkat staf ahli aja udah nggak bisa. Iya. Nah ini yang tim ahli apa? Takut Pak Wali tidak tahu. Tapi Iya. Pak Wali tahu. Tim ahli tahu Pak, terutama untuk guru PAUD, guru ngaji dan lain-lain. Itu Tenaga kalau ahli. guru bukan Iya, Mak. Hah? Tenaga ahli maksudnya Pak? Ya tenaga Kalau ahli Pak, kalau bukan guru PAUD tenaga guru itu kan komposisinya guru. Itu P3 apa waktu? Iya. Ini mah tenaga ahli Pak. Ini punten Pak yang untuk PAUD itu tidak masuk dalam P3K dan tidak masuk dalam P3 paruh waktu Pak. Jadi yang sekarang sudah berjalan seperti ini. Nah itu akhirnya kita masukkan ke sebetulnya ini bukan tim ini ahli tenaga ahli, ini dirubah oleh dinas pendidikan untuk tenaga pendidikan di sana nanti. Enggak, maksud saya gini, kan di kita teh suka berkutat di istilah ya. Iya Pak. Jangan sampai nanti terkoreksi pada suatu saat. Iya, Pak. Pak Wali sudah berjalan membelanjakan itu, judul nomenklaturnya Salah. tidak diperkenankan, salah. Nah nanti kayak kasus Indramayu dulu Pak pernah suruh dibalikin Iya Pak. oleh BPK. Kan kalau BPK suruh balikin sekian, pusing Pak. Iya. Cari nomenklaturnya aja. Maksudnya kalau tim ahli itu kan, guru kan bukan tim ahli gitu Pak. Kalau tim ahli kan orang punya spesifikasi di bidang apa, kemudian menjadi pendamping pemerintah daerah. Tapi itu pun kan sudah nggak boleh. Iya Pak. Maksudnya gini Pak, mungkin ini masuknya ke tenaga ahli Pak. Iya, Tenaga tenaga. ahli artinya tadi yang disampaikan kita juga sebenarnya bingung ya Pak Wali terkait dengan Kepikirannya ini, gini ya, bahwa mereka PAUD itu ini, guru-guru Pak. PAUD. Rata-rata kan berbasis kemasyarakatan ya Pak. Iya Pak. Nah yang memang belajar sebagai ahli PAUD biasanya pendirinya. Pendirinya, iya. Terus dia mendidiklah warga-warga sekitarnya. Artinya kan guru. Guru Pak. Ini kan guru Pak Mud. Betul Pak. Di anggarannya di dinas pendidikan. Ada Pak. Betul. Dia non ASN. ASN, Dia non P3K. P3K. Artinya kan bahwa pemerintah pusat sudah melarang ASN mengangkat di luar ASN dan P3K. betul. Kemudian dinas pendidikan Kota Bandung mengangkatlah kalimatnya dengan kalimat tim ahli. Betul. Gitu loh, Pak. Tenaga ahli Pak. Nah, ya tenaga ahli. Nah, pertanyaannya adalah ini diperbolehkan nggak? Kalau saya itu aja. Oh iya. Di BA nantinya di kementerian di BAKN apa istilahnya? BKN. Di BKN-nya diperbolehkan nggak Pak? Atau di Kemendikdasmen-nya diperbolehkan nggak? Maksudnya kehati-hatian itu. Iya. Iya Pak. Jadi warga ini tuh intinya tuh ya, dari kata-kata yang dimasukkan kayak tadi kan tim ahli, ternyata katanya tenaga ahli. Nah ternyata ya di dalam dunia kepemerintahan kayak begini, dari kata tim ahli dan tenaga ahli itu bisa bermasalah nanti ketika diaudit. Nah warga, kalau menurut Empo begini ya, ini mah pandangan Empo gitu, kita ambil simpelnya gitu ya, ambil pemikiran kita lah sebagai masyarakat. Jadi kan pada Deddy Mulyadi itu mempertanyakan tim ahli di sini tuh apa, dari mana? Soalnya biaya anggaran belanja barang dan jasanya itu cukup besar terkait tim ahli ini. Pada Deddy Mulyadi mah takut begitu, nanti ketika diaudit ternyata tidak sesuai dengan yang dimaksud, nanti yang ada Kota Bandung ini tuh harus mengembalikan dana tersebut, kan katanya mumet, nanti kita nyari dananya dari mana begitu. Jadi kalau melihat penjelasan dari para staf-staf Pak Wali Kota ini tuh, bahwa tim ahli yang dimaksud di sini tuh yaitu seperti tenaga ahli, diantaranya contohnya guru PAUD kayak begitu, yang memang harus menerima gaji katanya. Cuman istilahnya ya, kalau kata Pak Deddy Mulyadi tuh, di sini tuh kita tuh lebih kebanyakan salah dalam kata-kata istilah katanya. Sebenarnya kan tim ahli dan tenaga ahli itu jelas-jelas berbeda. Jangan sampai nih tim ahli yang dimaksud adalah tenaga ahli malah dimasukkan ke nomeratur gitu ya, nomeratur tersebut katanya. Nanti
ujung-ujungnya ketika ada audit di di masa depan itu menjadi masalah, kata Pak Deddy Mulyadi. Jadi poinnya, benang merahnya, Pak Deddy Mulyadi tuh menyuruh kepada Pak Wali Kota dan stafnya ini tuh coba yang dimaksud tenaga ahli di sini tuh masukannya nomeraturnya tuh ke nomeratur apa, mana begitu. Jangan dimasukkan ke tim ahli karena menurutnya itu tidak sesuai. Bahkan tim ahli untuk saat ini kan jangankan di wilayah kota gitu ya, wilayah Pemprov aja itu sudah tidak boleh. Dengan adanya tim ahli itu ditiadakan. Begitulah warga ya, kurang lebih kalau gua melihatnya. Cuman ya agak kaget aja kenapa Empok kok membahas terkait ini. Soalnya di sini pertanyaan detail daripada Deddy Mulyadi itu sangat mendalam begitu kan. Ada sedikit apa sih ini tuh apa begitu. Takut kalau bawahannya ini tuh nanti ke depannya malah terjerat suatu permasalahan hanya karena kata-kata istilah tim ahli yang mengeluarkan pembiayaan cukup besar begitu. Oke warga ya, mungkin cukup sekian dulu dari Empok nih. Empok udah ngejar jam tayang ini ya. Tadi tuh Empok udah bikin video, kehapus filenya, harus ngulang lagi liar lah. Gue lupa ya, gue mau ngomong apa tadi. Soalnya kan kalau Empok mah sekali ngomong jeplak langsung begitu, kagak dicatat-catat. Jadinya Empok ini bikin lagi video baru, ngejar jam tayang. Harusnya tadi jam 1 udah tayang. Gara-gara kehapus filenya, ke restart HP-nya hilang. Ya mau kalau udah hilang masa iya gue harus ngulang lagi. Gue kan kagak ngerti apa yang bukan kagak ngerti, lupa apa yang tadi udah gua bicarakan, udah gua reaction begitu kan. Jadinya gua bikin ulang. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah tetap setia nonton channel YouTube-nya I Am Mochika alias Info Mochika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share-share ke teman-teman, saudara, sahabat, kerabat, pokoknya semuanya. Kalau perlu kalian juga kalau lagi butuh buat nakut-nakutin tikus, nakut-nakutin burung, udah setelin aja YouTube Empok ya. Lu setelin di tengah sawah, lu setelin di pinggir-pinggir kebun buat mengusir tikus kayak mengusir burung kayak begitu kan, hama-hama lumayan gitu kan. Yang penting ditonton, didengerin nih video Empok ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.